Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Sebenarnya di sini di ukuran penyebaran itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama rentang data, kemudian standar deviasi, setelah itu standar error. Namun di pelajaran matematika farmasi yang akan penting saya bahas itu adalah standar deviasi dan standar error. Kenapa rentang data tidak saya bahas? Karena itu sangat jarang kita aplikasikan nanti di penelitian ataupun di kegiatan kita. Namun yang untuk standar deviasi dan standar error ini sering kita aplikasikan ketika kita melakukan penelitian, terutama penelitian di bidang farmakologi, farmaseutik, mikrobiologi, dan lain-lain. Jadi standar deviasi ini selalu mendampingi data itu di samping nilai rata-rata. Kenapa? Karena tujuan dari standar deviasi itu nanti akan bertujuan untuk melihat bahwa apa yang kita lakukan itu sudah mampu merepresentasikan atau menggambarkan atau mewakili data yang kita kumpulkan. Nilai rata-ratanya nanti sudah mampu mewakili data yang kita kumpulkan. Nah, sehingga biasanya kita akan cenderung kelihatan di hasil-hasil penelitian itu akan ketemu nilai rata-rata plus minus, nanti ada nilai standar deviasinya atau standar errornya. Sehingga untuk mata kuliah ini saya akan menjelaskan khusus tentang ukuran penyebaran, standar deviasi, dan standar error. Dimana di sini kita tidak menggunakan aplikasi tapi hanya menggunakan rumus dan menggunakan Excel saja. Sebentar. Oke. Sekarang kita bayangkan dulu ketika kita menjadi seorang peneliti, kita ingin melakukan penelitian tentang uji ekstrak, di mana didapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini kan sudah dapat rata-rata dari data per kelompok perlakuan. Ini kenapa buat 4? Karena ini artinya adalah 4 kali pengulangan dengan hewan yang berbeda. Jadi sehingga kontrol negatif data pada hewan pertamanya dapat segini, data pada hewan keduanya segini. Kenapa harus ada pengulangan? Kalau pada penelitian, karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ketika kita melakukan hal yang sama pada hewan uji yang lain, itu hasilnya tidak akan jauh berbeda terhadap pengujian kita yang pertama. Sehingga data yang kita dapatkan nantinya itu bisa menjadi data yang lebih valid atau lebih bisa dipercaya. Makanya setiap kali kita melakukan kegiatan seperti misalnya praktikum kimia, itu kan biasanya kita kalau mau melakukan proses titrasi itu kan harus melakukan pengulangan 3 kali. Nah, demikian juga dengan uji efek itu juga harus ada pengulangannya dengan hewan yang berbeda tapi dosisnya sama. Nah, di mana tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu selalu menghasilkan nilai yang tidak berubah meskipun kita berikan pada hewan yang berbeda. Nah, di sini contohnya saya langsung saja ke penelitian. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya saya gambarkan di contoh misalnya nilai matematika di kelas A dengan jumlah siswanya 35 orang misalnya, berapa standar deviasinya, itu kan tidak langsung aplikatif. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke aplikatifnya, yaitu kepada penelitian, sehingga nanti bisa kalian gunakan ketika kalian tidak bingung lagi ketika kalian penelitian mau gimana sih cara menghitung standar deviasi, itu tidak bingung lagi. Maka di sini saya langsung contohkan. Di sini ada perlakuan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Ini adalah kontrol negatif adalah hewan uji yang tidak diberikan apa-apa. Positif adalah hewan uji yang kita berikan obat yang sudah beredar di pasaran. Dosis 1, 2, dan 3 ini adalah variasi dosis yang diberikan pada saat perlakuan. Ini dosis ini yang biasanya kita menentukan atau kita sesuaikan dengan literatur yang sudah ada. Nah, di sini sudah didapatkan rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini kita
mau menentukan nilai standar deviasi dan standar error, di mana tujuannya nanti ketika dimasukin ke dalam hasil penelitian itu biasanya dia akan berdampingan. Ada nilai rata-rata plus minusnya nanti standar deviasi atau standar error. Nah, tadi saya bilang kan, data yang kita dapatkan itu kan tidak bisa kita pastikan bahwa dia sudah mampu mewakili dari data. Rata-rata yang didapatkan itu sudah mampu mewakili data itu kan belum bisa dipastikan. Nah, itulah tujuannya kita menentukan standar deviasi agar nanti kita bisa tahu bahwa data kita itu representatifnya baik atau buruk. Kalau buruk berarti terjadi penyimpangan data yang sangat jauh berbeda antar kelompok. Atau dengan kata lain, penelitian kita itu ada yang error atau ada yang salah. Misalnya, hewan uji 1 itu mendapatkan nilai tekanan darah sistolnya tadi adalah 190. Nah, tiba-tiba hewan uji 2 itu mendapatkan 300. Hewan uji 3 mendapatkan 250. Nah, itu kan penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh menurut kita gitu. Nah, untuk memastikan sejauh apa penyimpangan tersebut, kita butuh perhitungan standar deviasi. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama standar deviasi. Jadi, standar deviasi itu merupakan apa? Dia merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari rata-rata atau mean. Jadi, intinya dia merupakan gambaran dari penyimpangan data yang kita dapatkan berbanding dengan nilai rata-rata. Jadi, standar deviasi ini digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh sih bervariasinya data kita. Kalau sangat jauh bervariasi, maka berarti data kita ada yang salah ketika kita melakukan pengerjaannya. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Yang pertama, jika nilai standar deviasi yang kita dapatkan itu nilainya lebih besar dari nilai rata-rata yang didapatkan, maka berarti data kita itu ada penyimpangan yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, jika nilai standar deviasinya kecil dari nilai rata-rata, maka berarti data kita adalah bernilai baik. Biasanya penulisannya itu, biasanya kita nulisnya seperti ini, ada rata-rata plus minus standar deviasi. Di mana nilai meannya ditulis 3 desimal, nilai standar deviasinya 2 desimal, di sini 3 desimal. Karena ini biasanya umum digunakan. Nah, rumus standar deviasi itu adalah ini. Akar dari sigma atau penjumlahan antara XI dan SI dikurang nilai X rata-rata dikuadratkan bagi N dikurang 1. Sekarang kita coba ya. Kita coba contohkan yang tadi. Oke. Di sini tadi contohnya dia ini ya. Sini contohnya dia memiliki standar nilai negatif aja yang kita contohkan. Nilai tekanan darah sistolnya 190, 180, 185, 190. Di mana nilai penjumlahannya, maka kita totalin dulu ya. Ya, ini ada datanya sini. Nilai rata-rata, sebentar, rata-rata, kita hitung dulu nilai rata-rata. Sama dengan, kurung dulu ya, kurung, kita jumlahkan, bagi 4. Salah. Buka kurung sama dengan buka kurung tambah dijumlahkan dibagi 4 ya, karena nilai rata-rata. Ditambah
Satu lagi. Oke, dibagi 4. Nah, ini dapatnya nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita hitung nilai X. Tadi dia minta rumusnya adalah, kita buka dulu ya. Nilai XI dikurang nilai rata-rata. Maka nilai XI dikurang dengan nilai rata-rata. Nah, di sini berarti nilai pertama itu adalah XI 190 dikurang dengan nilai rata-rata. Kita tinggal sini kan aja. Oh, nggak bisa berarti. Kita masukkan lagi aja. Kurang dengan nilai rata-rata. Kurang nilai rata-rata kurang nilai rata-rata. Di sini saya contohkan cuma satu ya, karena terlalu banyak nanti akan habis waktunya. Nah, di sini sudah dapat nilai XI dikurang rata-rata. Sekarang kita masuk rumus berikutnya adalah XI dikurang rata-ratanya dikuadratkan. Baru dijumlahkan, berarti ini nilai kuadratnya. Kita coba nih ya, sama dengan dikali sama dengan kali sama dengan kali sama dengan kali. Ini adalah nilai kuadratnya. Sekarang total dari nilai kuadrat. Total dari nilai kuadrat. Nah, total nilai kuadrat itu kenapa? Karena ini ada sigma. Berarti jumlah dari nilai XI dikurang S rata-rata dikuadratkan. Berarti kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Maka dapatlah totalnya sama dengan sum. Nah, dapatlah ini 68,75. Nah, tadi nilai ini dia bilangnya setelah dapat jumlah ini maka dibagi dengan N dikurang 1. Maka berarti di sini adalah, kita masuk sini aja lagi ya. Maka nilai standar deviasi sama dengan akar. Kita masukin dulu nilai akarnya. Oke. Nilai deviasinya tadi adalah, di sini ada nilai akar. Sebentar. Kita input dulu akarnya biar paham. Sebentar ya, kita cari dulu. Oh, tidak ada. Nah, sini aja lah. Ini kita hapus saja ya. Sini. Nah, tadi nilainya adalah berapa tadi nilai 68,75. 68,75 dibagi dengan N. N-nya tadi adalah, N-nya itu adalah jumlah perlakuan. N-nya di sini ada jumlah perlakuan ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah perlakuannya 4. Yang sama ya, kelompok yang perlakuannya sama. Berarti dibagi 4 dikurang 1. Dalam kurung dibagi 4 dikurang 1.
sama dengan 68,75 bagi 3. Coba kita hitung ya, 68,75 bagi 3, 68,75 bagi 3, dapatnya 22,917 sama dengan akar dari 22,917. Ini anggap aja akar di sini 1 ya, karena agak repot membuatnya satu-satu. Oke, selesai. Nah, maka sama dengan di sini akar 22,71 itu di sini ya. 22,971 ini kita ulang lagi. 22,917 diakarkan. Nah, dapatlah 4, apa tadi? 78,72. Eh, 7872. Nah, itu adalah nilai standar deviasinya. Sekarang kita contohkan yang Excel-nya. Excel-nya, standar deviasi Excel, rumusnya adalah sama dengan STDF ya, STDF, kita buka kurung, masukkan yang bagian yang mau di standar deviasikan. Nah, ini tutup kurungnya, kita enterkan. Nah, hasilnya ternyata tidak jauh berbeda dengan yang kita hitung manual. Di sini 7872, di sini 7871. Nah, hasilnya komanya hanya sedikit bedanya ya. Nah, di sini di angka 7 di belakang dan seterusnya. Oke, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke SEM. Ini standar deviasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke SEM. Nah, apalagi standar error? Jadi standar error itu sama mengukur seberapa tepatkah nilai mean yang didapatkan. Atau dengan kata lain, SEM itu akan menjawab pertanyaan seberapa dekatkah nilai rata-rata yang dibandingkan dengan nilai rata-rata pengukuran kita dengan yang kita bandingkan, yang kita punya dibandingkan dengan rata-rata yang kita miliki. Atau dengan kata lain, seberapa baik rata-rata yang didapatkan dari sampel untuk yang dapat mengestimasikan rata-rata populasi. Jadi kalau pertanyaannya ketika kita penelitian mau pakai SEM atau mau pakai SD, itu bebas saja, nggak ada ketetapan harus pakai SEM, harus pakai SD. Namun yang menjadi catatan, nilai SEM itu berkaitan dengan nilai SD, sedangkan nilai SD itu tidak berkaitan dengan nilai SEM. Hal ini terlihat dari rumus. Ini rumusnya. Nilai SEM itu rumusnya standar deviasi dibagi dengan akar N. Nah, maka di sini standar deviasi dibagi N, kita hitung ya. Coba kita hitung. Nah, standar deviasi, standar error sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Oke, sebentar. Akar dibagi dengan akar N, berarti akar N kita
itu adalah standar deviasi tadi kita masukin aja nilainya ya. Standar deviasi nilainya adalah 4,7872 atau 4,7871. 4,7871. N-nya ada 4. Tadi jumlahnya 4 dikurangi 1. Maka sama dengan enggak. Dia kan akar N. Salah. Enggak ada pakai pengurangan 1 lagi. Akar 4. Maka sama dengan 4,7871 dibagi akar 4 itu adalah 2. Maka sama dengan dibagi 2. Maka sama dengan, kita hitung ya, 4,7871 bagi 2. 2,3935. 2,3935. Oke. Nah, ini adalah nilai SEM yang manual. Sekarang kita masukkan ke Excel. SEM itu sama dengan nilai standar deviasi kita bagikan SQRT buka kurung. Ini adalah jumlah dari perlakuan. Nah, kalau sama dengan N. Jadi buka kurung masukkan nilai N. Karena di sini nilai N-nya adalah 4, maka masukkan nilainya 4. Nah, ini. Nah, di sini kelihatan kan? Nilainya sama 2,3435. Jadi mau pakai kalkulator boleh, mau pakai hitungan di Excel juga boleh. Nah, ini jadi kita itu jangan sampai lupa, di sini saya tandai. Jadi nanti kalau kalian sedang penelitian itu lakukanlah perhitungannya, jangan menghitung nilai N-nya itu semua. Tapi itulah nilai N-nya itu per kelompok, berapa kali sih pengulangan yang kita lakukan atau berapa hewan uji sih yang kita gunakan, yang akan kita ambil datanya. Maka yang di sini itu dihitung per kelompok, bukan per keseluruhan untuk standar deviasinya. Itu yang data dari penelitian. Jadi paham ya bahwa itu SEM, apa standar deviasi. Intinya kedua-duanya sama-sama bertugas untuk menggambarkan penyimpangan data sehingga dapat menggambarkan bahwa seberapa representatif kan data penelitian yang kita dapatkan. Apakah penyimpangannya terlalu besarkah atau penyimpangannya sudah dianggap baik atau bisa dipercaya. Perlakuannya itu walau dilakukan pada hewan uji yang berbeda itu hasilnya tetap sama aja. Itu ya. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya tentang standar ukuran penyebaran, standar deviasi dan standar error. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.